Oke, kembali lagi bersama saya Hendy Pratama di kelas menulis cerpen. Di kelas menulis kali ini kita akan mendiskusikan tentang judul cerpen. Judul ini merupakan pintu awal bagi pembaca supaya dia tertarik atau tidaknya dengan cerpen yang kita sajikan. Judul cerpen ini tentu berbeda dengan judul tulisan yang lain, misalkan tulisan karya tulis ilmiah, tulisan paper, makalah, atau mungkin juga ke isei ilmiah dan lain-lain. Karena ketika kita ingin menciptakan judul cerpen, tentu tidak terkesan kaku dan lebih banyak ke estetika seninya. Dan pembuatan judul ini juga berpengaruh terhadap aliran cerpen apa yang akan kita sajikan. Misalnya kita ingin menyajikan cerpen yang surrealis atau realisme magis, berarti judul kita juga harus mengarah ke situ, tentang sesuatu yang tak lazim dan lain sebagainya. Atau toh kalau kita ingin mengambil tema yang realis, tentu kita harus mencermati bagaimana supaya judul dalam cerpen itu menarik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis judul menurut aku adalah, pertama, judul itu mestinya harus unik dan menggugah rasa penasaran pembaca. Kedua, judul itu harus nyambung dengan cerita atau isi cerita yang kita sajikan. Jangan-jangan kita menciptakan judul itu tapi tidak nyambung atau clickbait, pembaca mungkin akan merasa kecewa. Yang ketiga, judul ini memiliki kekuatan, aktif dan bertenaga. Jadi judul ini kuat begitu, tidak lemah. Nanti kalau dihadapkan dengan pembaca yang kritis, mereka akan memprotes kenapa kok judulnya seperti ini, logikanya keliru, isinya seperti ini. Berikut ini saya paparkan salah satu contoh judul yang aku pikir kurang menarik, yaitu ini, Tamasya ke Kebun Binatang Surabaya. Itu menurut aku merupakan salah satu penggunaan judul yang payah dan kurang menarik. Juga jika teman-teman memilih judul dengan menggunakan satu kata, misalnya nama tokoh atau nama kota, itu teman-teman juga harus jeli. Nah, ini salah satu contoh judul penggunaan nama tokoh yang aku pikir masih payah, kayak Budi, kayak gitu-gitu. Itu terlalu payah untuk sebuah judul. Berikut ini aku paparkan beberapa judul yang aku pikir cukup menarik. Pertama, judul ini menggunakan kreativitas berbahasa atau seni dalam bahasa Indonesia. Ini cerpen karya Hamsat Rangkuti yang judulnya Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku dengan Bibirmu. Nah, menurut aku ini salah satu racikan judul yang menarik untuk disimak, dan Hamsat dia kayaknya menguasai puitika bahasa. Berikut ini ada salah satu judul yang aku pikir janggal dalam tanda kutip. Ini cerpen karya Masdar Zainal yang berjudul Laki-laki yang Kawin dengan Babi. Ini tayang di Kompas, karya penulis Madiun. Kemudian ini ada salah satu judul yang aku pikir cukup menggelitik, cerpen karya Eko Triyono yang berjudul Agama Apa Yang Pantas Bagi Pohon-Pohon. Nah, ini cukup filosofis dan aku tertarik dengan judul-judul yang seperti ini. Ada lagi judul yang tadi tentang mengambil nama tokoh. Nah, ini aku juga tertarik, cerpen berjudul Nordic Land karya Eko Darmoko. Kemudian ada cerpen berjudul Dunia Nyonya Barbara. Nah, ini karya Budi Afandi, tayang di koran Tempo, di mana dia mengambil tokoh Nyonya Barbara yang karakteristiknya cukup unik. Kemudian ada judul yang imaji menurutku. Ini cerpen karya Sungging Raga yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air Mata. Ini tayang di koran Tribun Jabar. Contoh lain judul cerpen yang imaji ini cerpen karya Triyanto Triwikromo, tayang di koran Tempo yang berjudul Hari Libur Kebinasaan. Selain itu ada
judul yang menurut aku cukup kontradiktif, yaitu cerpen karya Muna Masyari, tayang juga di koran Tempo, berjudul Pesta Kematian, di mana pesta itu identik dengan sesuatu yang euforia, tapi kontradiktif dengan kalimat kematian yang cenderung muram. Aku kerap kali menulis judul yang dalam tanda kutip itu janggal. Misalnya seperti cerpenku yang ada di koran Media Indonesia yang berjudul Lelaki yang Menjadi Api. Itu kan dalam tanda kutip, mana mungkin ada lelaki yang menjadi api. Itulah yang membuat pembaca berminat untuk membaca cerpen kita. Judul cerpenku yang ada di Radar Banyuwangi itu berjudul Ibu Ingin Menjadi Kunang-Kunang. Nah, itu terkesan janggal gitu. Ada juga judul cerpenku di koran Radar Banyuwangi juga, judulnya Ia belah sungai itu seperti Musa gitu. Jadi aku kerap kali menciptakan judul yang terkesan janggal dalam tanda kutip. Itu tujuannya untuk menggugah rasa penasaran pembaca, supaya calon pembaca itu tertarik dengan judul-judul kita. Tentu menciptakan judul merupakan hal yang selera tiap orang. Artinya teman-teman bisa menciptakan judul sesuai dengan selera, tapi yang perlu digarisbawahi di mana judul-judul itu harus memiliki kekuatan gitu. Salah satu contoh kekuatannya ya apakah dia menawarkan aliran yang surrealis, realisme magis, atau menawarkan imajinasi yang tinggi seperti Sugeng Raga dengan judul Pembangkit Listrik Tenaga Air Mata, atau bisa membawa nuansa lokalitas dengan judul-judul yang dibawa adalah judul-judul yang bertemakan lokalitas. Tentu menulis cerpen itu, judul itu menurut aku salah satu hal yang penting gitu. Teman-teman ada yang menciptakan judul itu di belakang, jadi menulis dulu, membuat isi dulu baru memikirkan judul. Tapi ada juga yang judulnya dulu baru ketemu isi. Nah, itu menurut aku tipikal tiap orang berbeda. Mungkin itu diskusi kita kali ini soal judul. Kita akan bertemu lagi di kelas menulis cerpen berikutnya yang membahas tentang hal-hal yang lebih menarik lagi, lebih luas lagi. Terima kasih.